Sudah muncul, tapi munculnya di monitorku sebelah sini. Ini tak tunjukin. Ceng ceng. Oke, apakah semua tampilannya seperti ini anak-anakku? Masih nge-new, Masih Pak. ngenyum? Nah, tunggu aja sampai besok kamu. Oke, langsung saya tunjukkan. Jadi di Unity ini sebenarnya kamu hanya meletakkan objek yang nantinya digunakan untuk gamemu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa Unity ini bisa memodelkan 3D, itu kamu salah besar, nak. Karena harusnya kamu pakai program untuk bikin 3D seperti 3ds Max atau Blender. Unity ini adalah hasil akhirnya. Jadi dia itu kalau kita ngomong secara teori game engine ya. Jadi memang dikhususkan untuk bikin game di sini. Jadi kamu jangan bikin game di program lain. Kenapa? Karena program ini memang dirancang untuk bikin game. Loh, bisa nggak bikin game di Notepad? Yo bisa, tapi mampus nanti kamu ya. Nah, saat kamu dihadapkan kepada layar new, itu pertama yang kamu perlu tahu adalah bagiannya dimulai dari mana. Dimulainya itu dari yang di bawah ini. Ini kalau pakai standar ya. Window, layout, kemudian reset. Jadi tak kasih reset dulu. Sebenarnya ini harus reset sih. Ini tampilannya. Seperti ini, tak besarin. Ya, jadi tampilnya biar sama dulu, biar kamu nggak bingung. Pertama itu begini, yang perlu kamu ketahui. Saya nggak ngajari teori. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi ibaratnya yang kamu lihat, scene adalah tempat di mananya nanti objek-objek dari game itu kamu tampilkan. Ingat, tempat ini bisa berarti lokasi yang memang daerah ini yang mau saya ambil gambarnya, daerah ini yang tidak. Jadi tempat ini masih belum jelas karena tempat ini semua. Ya, tempat ini adalah semua. Tapi belum jelas bagian mana yang memang nanti muncul di game. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ada kamera di sini. Jadi kalau kamu lihat di sini ada kamera. Ya, ada kamera di sini. Nah, kamera itu yang menunjukkan target yang masuk ke game. Lihatnya di mana di game? Jelas ya. Jadi game ini yang sekarang, yang action ya sih gamemu di sini lihat deh. Loh, kok bisa gamenya seperti ini ya? Karena dilihatnya dari kamera. Jadi sini itu adalah dunianya, wis gak tahu gimana. Terus kameranya di mana ya? Ini kameranya di sini. Nah, itu kata ya. Kameranya di situ, kamera nge-shoot ngelihatnya game. Sampai sini ngerti? Jadi bikin game itu ada kameranya supaya di mana kamu sekarang mau nampilin apa itu di kameranya. Nah, scene-nya itu adalah tempatnya, tempat adegan. Jadi nanti kamu nonton objeknya, kamu letakkan objeknya itu di scene. Nah, objeknya dari mana? Objeknya itu kayak ada berangkas sendiri, kayak ada ruangan sendiri, itu namanya ini ya, project. Jadi di project itu kalau kita lihat, itu punya folder namanya asset. Nah, semua kebutuhan untuk gamemu mulai dari audio, kemudian 3D modeling, terus image, sound, apa segala macam, itu masuk di folder namanya asset. Ya, asal muasalnya dari sini. Jadi dari file yang saya taruh, misalkan ini ya, saya ada kucing di sini. Ada kucing, oke. Kucing ini adalah gambar. Kucing ini adalah gambar. Mau saya ambil untuk gameku. Gak tahu, klik kan tarikan ke sini. Woi. Nah, muncul. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa sekarang kamu sudah punya sebuah gambar atau objek ya. Belum jadi objek. Ini masih sebagai istilahnya sebagai media yang nantinya kamu gunakan untuk game. Ini yang sudah kamu simpan di aset, di tempat di berangkas tadi. Nah, setelah sudah, berikutnya adalah jadikan kucingku ini itu sebagai game objekmu. Nah, saat image ini kamu ambil, yang dilakukan di Unity adalah kamu lihatan ini propertinya apa? Propertinya apa? Maksudnya aku mau lihat pengaturan-pengaturan di mana? Itu kamu fokus ke yang namanya inspektor. Jadi window inspector ini apa? Window inspector adalah properti-properti yang ada saat kamu milih. Misalnya ini. Nah, ini propertinya. Dia sebagai tekstur di sini. Nggak bisa.
kamu harus ganti ini menjadi sprite. Misalnya kalau dia jadi gambar ya, ganti ke sprite. Nah, kalau sudah jadi sprite, barulah ini bisa kamu taruh. Woi, di-apply dulu. Barulah kamu taruh. Nah, itu dia. Jadi sekarang peranannya si kucingku yang tadinya saya ambil dari my computer, masuk ke sini, terus tak buat dia supaya bisa jadi objek, karena dia adalah gambar 2D, ya tak ganti sprite 2D. Loh, yang tadi itu apa? Yang tadi bisa kamu atur-atur, karena gambar itu bisa berperan sebagai tekstur, bisa berperan sebagai objek. Nah, di sini yang saya tunjukkan ke kamu adalah gambar kucingku itu jadi objek. Objeknya apa? Namanya sprite 2D. Loh, kok gini ya tampilannya? Ya, ini memang gini. Kalau kamu mau gantian modelnya 2D. Nah, jadi Unity itu sebenarnya bisa kamu ganti tampilannya ya 2D atau 3D. Lihatnya di sini. Oke, kembali ke situ. Setelah sudah selesai, tadi kan ini kan objeknya kan di aset. Terus inspektor berarti properti-properti, pengaturan properti. Tadi yang saya rubah dari sini supaya bisa masuk ke atas adalah saya ganti menjadi sprite 2D. Jadi kalau sudah saya apply, terus baru saya klik, saya drag. Ini ada 2 objek berarti. Jadi artinya saya punya 2 objek yang dibuat dari sprite 2D. Nah, sekarang kita fokus ke window yang namanya hierarki. Apa ini hierarki? Hierarki adalah objek-objek yang sedang aktif di scene. Jadi kalau kamu lihat ada berapa objek di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Nah, sekarang inspektornya udah beda nih. Inspektornya udah beda. Kalau di sini pengaturannya adalah dia adalah pengaturan saat objek yang di ruangan terpisah itu mau kamu atur seperti apa. Kalau kamu ngeklik objek yang ada di scene, maka dia juga punya pengaturan-pengaturan properti yang menandakan bahwa dia sudah diletakkan di area game. Ngerti? Halo? Lucu, internetnya putus ini. Lo ya toh? Putus toh? Halo? Jelas? Ya. Putus ya? Mampus lah, ngulangi lagi lah anakku. Jelas-jelas anak-anakku. Jelas kok, jelas. Jelas kok, jelas. Hierarki itu apa? Hierarki adalah objek yang ada di dunia scene. Semuanya dicatat di situ. Inspektor apa? Inspektor adalah properti. Dari mana? Ya tergantung kamu select yang mana. Kamu select area di sini, kamu select area di sini, kamu select area di sini, ya itu akan diikuti inspektornya. Lalu game apa? Permisi kok. Dewi minta tolong dilihatin kok. Soalnya koneksinya putus terus kok. Oh, Dewi suka putus nyambung. Kemarin koneksinya lemah. Dah. Thank you kok. Nah, hasilnya di game. Loh, kok nggak sama ya? Nah, ini kamu perlu tahu. Yang kamu lihat di scene itu bukan yang kamu lihat sesuai nantinya di game. Game ini terakhir yang dilihat. Kalau kamu pengen buat tampilan seperti ini, arahkan kameramu. Ya ini loh, kalau kamu pilih kamera, ini loh yang terlihat. Ini hasilnya. Nah, terus ya apa caranya supaya aku bisa ngepas no gini? Ini kan ribet gitu. Gimana caranya? Nah, ini ada satu trik ya. Pertama gini, kalau kamu pengen menempatkan objek, nah ini kan objek kan kamera yang harus diletakkan seperti ini. Caranya adalah, pertama, posisikan tampilanmu di sini. Ada beberapa pengaturan. Pertama, kamu menggunakan scroll. Scroll itu buat apa ini? Buat zoom in, zoom out ya. Kemudian kamu bisa nekan, kalau nggak salah Alt. Alt kamu tekan, nah ini adalah visual. Alt. Kemudian kamu bisa begini, hand ini gimana? Ini ya. Jadi kalau saya ini pakai ini loh. Ininya tengahnya tak tekan. Tengahnya tak tekan nanti jadi hand. Tapi kalau kamu mau manual ya, kamu klik ini, klik ke sini, pilih. Gitu ya. Jadi scroll itu zoom in, zoom out. Kalau kamu tekan Alt itu adalah pandangannya. Kalau kamu tekan yang tengah ini itu untuk narik seperti ini.
Kalau sudah, pilih main kamera, kemudian pilih game object, cari yang namanya align to view. Nanti otomatis kameranya akan mengikuti scene. Cek. Jadi ngatur kameranya seperti itu. Jadi kamera ditarik ke posisi dari tampilan scene yang sudah kamu buat. Jadi misalnya kamu kayak gini. Kameranya ya apa? Pilih main kamera, pilih game object, kemudian align to view. Klik. Nah, nanti kameranya sama kan? Seperti itu. Ya, jadi membiasakan dulu ngatur-ngatur dulu. Lalu objek diklik, pengaturannya ada di sini ya. Kamu mau pakai posisi X-nya kayak gini boleh, Y-nya kayak gini boleh, Z-nya kayak gini boleh, terserah. Atau lewat sini juga boleh. Move tool. Nih. Nih. Lalu berikutnya ada rotasi. Ingat, ini objek yang tak pilih ya. Rotasi kamu pilih. Bisa rotasi gini. Bisa rotasi gini. Bisa rotasi gini, terserah. Kelihatan ini perubahannya rotasi ini. Skala ini. Bisa skalanya kayak gini. Lihat itu ada perubahan skala. Tapi ingat ini gepeng ya. Jadi skala untuk Z ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu modelnya adalah plane. Plane nggak punya skala deep. Terus iki wes semrawut kayak gini terus ya caranya ya di reset saja. Jangan reset gini. Klik sekali di sini reset. Nah, kalau reset semuanya dikembalikan ke 0. Tuh di sini. Posisinya 0, posisinya 0, skillnya 0. Ya, jadi kalau mau reset klik sekali. Lihat di bagian transform ini ada titik 3 di sini, klik kemudian pilih reset, maka dia akan ditetapkan ke posisi dari objek tersebut. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Capek ya lama-lama. Kok Tuan, sorry kok. Jadi tadi aku agak ketinggalan. Tadi masuk ke layarnya ini gimana ya, Bu? Layar yang mana? Objeknya ada? Iya, objeknya masukin ke layar game ini gimana? Masuk ke dunia game. Iklan sih, Rek. Susu sih, Rek. Ayo harus banyak minum air putih loh, soalnya kalian gitu. Cari gambar dulu. Cari gambar dulu, terserah gambarnya apa. Ini ya. Kalau sudah, langsung saja di drag ke aset. Nah, di sini. Klik. Sudah. Muncul. Muncul kok. Terus masuk ke word-nya ini apa, kok? Nah, kalau kamu memasukkan ini ke arena scene-mu, lihat di sebelah kanan ini. Klik dulu objeknya. Teksturnya kamu ganti sprite 2D dan UI. Nah, itu sudah jadi objek 2D, ini objek 2D. Sudah. Apply, jangan lupa. Kalau sudah, baru klik di drag ke sini. Jeng jeng. Sudah, nak. Asik loh bikin game. Kamu jadi Tuhan. Jadi kalau kamu pengen menjadi Tuhan saatnya. Bisa kok, thank you kok. Bisa ya? Yang lain, yang lain. Go reset kameranya gimana ya? Go reset kamera itu berarti main kameranya kamu klik. Kalau di reset nanti kembalinya ke 000. Tapi kalau aku bilang jangan di reset, mending kamu lihat view-nya ya, lihat di scene, lihat di view, kamu mau tekan Alt, mau kamu pilih seperti apa tampilannya. Misalnya kayak gini tampilannya. Kalau sudah, klik kameranya, main kameranya, kemudian pilih game object, kemudian pilih yang align to view. Jadi kameramu langsung ditempatkan posisi view-nya ini. Cereng-cereng. Misalkan saya mau menempatkan objek ini ke sini. Coba caranya. Tak zoomkan sih. Sini. Kemudian ini kan kucingnya, kucing 2 yang tadi kan, objek, move to view, klik. Nah, di situ. Ini ada trik-triknya nih. 2 ini sama ini penting. Jadi kalau move to view itu berarti tadi kan asalnya kan di sini nggak kelihatan dong. Sini bola di ini loh. Saya mau tempatkan dia di target posisi sekarang yang terlihat ini. Ini bukan ini kan kucing yang ini kan kucing yang ini ya. Kemudian game object, move to view, klik. Nah, gitu. Yuk yang lain, yang lain. Yang lain ini cuma menjadi pendengar. Auto E. Auto E. Kalau nggak ada yang ngomong sama saya, auto E.
Lu kita mek amanku, wis install lah, lu. Coba cerita lah, muji wong tuwek kan walet. Yang lain. Go, caranya select object di workspace di mana tuh? Select object di workspace itu maksudnya apa? Mana ada tulisan workspace di sini? Ya, kamu kalau mau select object kan kamu tahu ini loh, tinggal diklik aja. Kamu juga bisa ngerti dari sini. Pokoknya yang ada di scene itu ya ini. Kalau kamu mau milih ya ini ya ini. Kok bisa ulangi yang cara besarin gitu kok. Semua editor ada di sini anakku. Ini loh. Ada skill. Jadi kamu klik dulu objeknya, kemudian pilih skala, terus ini. Nah ini bisa narik gini, bisa narik ke atas, atau yang di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu proporsional. Yang tengah kamu klik, kamu drag, ini proporsional. Sekarang saya akan kasih tahu bahwa sebenarnya di Unity sendiri itu punya objek. Di bagian hierarki ya, klik kanan. Coba kamu cari namanya 3D object. Nah, di situ. Ojo pilih sing lain-lain. Kamu pilih 3 ini toh ae. Nanti ngelundas. 3 ini saya. Silinder itu. Tahu saya ya. Coba kamu bikin kotak ya. Yuk. Klik. Loh, muncul ya. Secara default dia muncul kotak. Itu kotaknya. Spare. Musiknya. Spare, kemudian ditarik. Tariknya tengah ini ya, supaya bisa narik. Jelas ya? Kamu mau nyoba lagi klik kanan, kapsul. Sama ini. Ini bisa kamu tarik. Terus apa lagi? Silinder. Nah ini objek-objek dasar. Nantinya bisa kamu sebagai dummy lah untuk. Atau kamu bikin nanti tiang yo, nggak usah jauh-jauh pakai ini. Lalu berikutnya adalah apa ini? Kamu klik coba yang gambar kucing ini. Settingannya seperti ini. Dia adalah transform, udah pasti ya. Semua objek yang kamu letakkan di scene itu pasti punya transform. Cuman dia ada ketambahan komponen lagi, namanya sprite renderer. Jadi sprite renderer ini apa? Sprite renderer itu adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan gambar untuk 2D. Terus kita coba pilih bidang-bidang ini. Ada apa di sini? Yang ini ya. Yang kapsul. Dia punya komponen namanya kapsul mesh filter ya. Namanya mesh filter. Dari mesh filter diarahkan ke kapsul. Terus dia punya komponen apa? Mesh renderer. Itu ada material, lighting, bla bla bla. Ini adalah komponen. Lalu ada yang namanya kapsul collider. Ini komponen juga. Jadi lihat komponennya di sini ya. Ini loh. Jadi objek ini itu terdiri atas komponen kapsul mesh, terus kapsul collider sama material. Kalau ini enggak, ini cuman sprite renderer. Oke, sini dulu. Jadi objek yang diletakkan itu kayak punya komponen-komponen sendiri secara default. Paham? Ini dulu. Jadi ini ya inspektor itu kalau kita arahkan ke objek yang ada di scene itu berarti selain transform itu ada komponen. Jadi sprite renderer itu komponen. Bukan properti ya, propertinya ini loh. Jadi kalau kita ngomong itu ini setting itu properti dari sprite renderer. Sprite renderer adalah komponen dari objek kucingku. Ngomongnya gitu. Apakah nama bisa diganti? Kucingku menjadi kucingmu. Bisa. Klik dulu. Objeknya ganti. Kucingmu. Nah ini objeknya. Jadi kucingmu. Kucingku yang 2, kucing tetangga. Kucing. Kalau bisa jangan pakai spasi sebenarnya. Pakai yang huruf besar. Tetangga. Ya karena nanti bisa kasih skip. Sini. Kapsul. Mau kamu ganti namanya? Monggo. Tablet. Obat. Enter. Nah, ini kamu bisa ganti. Kenapa kok tak ganti namanya? Supaya memudahkan kamu untuk mendeteksi secara cepat objeknya. Jelas ya? Jadi nama itu ya
Kalau bisa itu dikasih namanya. Ini kucingku, kucingmu, kucing tetangga. Lalu ini adalah cube kotak ya, kotak. Apa ini? Spare mau diganti namanya silakan ya. Cube mau diganti ya, kotak. Monggo. Terus spare di sini mau diganti dengan bola. Monggo. Ingat pakai enter. Untuk memastikan. Ini tablet obat, ini adalah apa ini? Tiangnya. Nah, yang tiang ini misalkan mau saya atur sedikit deh. Tadi bisa tak tarikan kan. Tadi tak pakai yang namanya skala ini ya. Terus tak tarik atas. Jadi tongkat sakti. Cilik. Oke. Bisa kamu bikin gepeng kayak gini. Pokoknya ya yang bisa kamu transform skala ya. Oke. Oke, sampai sini jelas. Supaya menarik ya, biar tahu alasnya di mana. Mungkin kamu tambahin yang namanya plane. Nah, ini ada alasnya. Turunkan ke bawah sedikit lah. Terus besarkan. Nah, jadi ada alasnya. Terus warnanya mau diganti bisa nggak? Ini warnanya kok coklat-coklat gimana? Sebenarnya ini ibaratnya bukan warna, karena kalau 3D itu ada teksturnya. Jadi yang kamu rubah ini sebenarnya apa namanya kayak dagingnya gitu ya. Karena nanti dikasih tekstur. Tahu ya tekstur ya. Jadi 3D itu sebenarnya adalah model yang untuk membuat warna itu bukan warna sebenarnya, itu teksturnya. Jadi dikasih gambar apa namanya? Dikasih gambar 2D. Nanti dia bungkus. Jadi kesannya kayak menyatu padahal bukan. Itu tekstur. Jadi objek 3D itu punya tekstur. Nah, tekstur itu ngomongnya apa? Material. Jadi objek kalau mau didesain, objek 3D mau didesain itu butuh material. Nah, material itu biasanya ada yang dari tekstur. Jadi tak kasih contoh ya. Saya mau bikin kesannya kayak berada di rumput. Berarti saya nyari tekstur rumput. Nah, saat saya mencari tekstur rumput, berarti saya mencari gambar rumput. Jadi saya buka browser saya. Saya cari di Google rumput. Apa cari Google di Google? Rumput. Nah, di sini. Ini tekstur. Ngomongnya ini tekstur. Nah, kalau sudah, cari yang nggak ada tulisannya. Ini ya. Ini tak simpan ini. Save image. JPEG. Rumput. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke rumput, tak ambil. Klik kanan. Create sambil. Import. Bukan import ya, ngapain? Tarik aja. Kelamaan kalau kita nyari-nyari manual gitu. Kita pakai cara kasar aja. Mana? Di mana rumput saya? Ini ya, klik drag. Tapi kalau kamu cara sopan, bisa cari. Cara sopan tuh begini anak-anak. Klik kanan, import new asset, download, rumput, import, selesai. Ya, sama aja. Nah, kalau sudah, ini apa caranya? Drag naik, karena ini bukan, ini masih default ya. Klik drag ke sini. Jeng-jeng. Nah, itulah artinya apa ini? Berarti si plane dari objek 3D tadi itu ketambahan material yang udah tahu kalau objek dari 2D ini kamu drag dan dia bukan sebagai sprite, dia adalah default ini otomatis langsung menyatu sama material di sini. Kamu lihat ini. Tuh, ini kan materialnya kan default material, enggak ada teksturnya. Tapi kalau kamu mau langsung hajar main kasar seperti ini ya, kamu klik, kamu drag, kamu langsung arahkan ke sini, langsung berubah itu, tuh ya. Jadi rumput. Jadi gambar 2D itu bisa jadi dua peran. Peran pertama adalah dia sebagai tekstur, peran kedua adalah dia sebagai objek. Kalau dia sebagai objek, dia harus kamu ganti namanya sebagai sprite 2D dan ini. Ini banyak pilihannya. Cuman biasanya ya kalau default jadi tekstur. Bisa langsung masuk ke sini. Ya. Terus cara menghilangkannya ya apa? Klik objeknya. Yuk, cara menghilangkan. Ini mungkin. Nah.
Ceng ceng. Nah, terus secara otomatis kalau kamu pakai cara kasar yang tadi kamu drag drop, lihat dan Unity buat yang namanya material. Folder material. Otomatis muncul ini. Kalau kita buka isinya, itu ada gambar-gambar ini. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin material, tapi kalau kita mau pakai cara kasar tadi, ya Unity bisa langsung buatin seperti ini. Ya, material itu apa? Material adalah bagian dari 3D yang digunakan untuk memberikan kulit atau tekstur. Itu namanya material. Apakah harus seperti ini? Enggak. Semuanya itu bisa dari awal. Bisa kamu klik kanan, create material, itu bisa. Bikin material sendiri gitu loh. Bikin material, kemudian di sini ada pilihannya kan. Bikin yang modelnya apa ini? Standar ya. Terus kamu taruh gambar rumput, taruh di sini. Tuh, ini adalah material rumput. Sekarang kamu bisa ganti nama materialnya. Ini M rumput. Nah, kalau sudah berarti kamu sudah punya material. Tinggal apa? Tinggal letakkan ke 3D-mu. Di mana 3D-mu? Ada ini, ada ini, ada ini. Kamu yang mana? Yang ini. Ya sudah, tinggal materialnya diklik, di-drag aja ke sini. Berubah deh dia. Gitu. Jadi semangka. Oh, tadi ketinggalan kok. Yang ngasih materialnya dari kosongan terus dikasih rumput itu ya apa? Oh, bisa. Klik kanan. Nah, ini kalau nggak ada materialnya kayak gini. Kenapa kok seperti ini? Karena materialnya tadi tak buang. Klik kanan di sini, nak. Di bagian aset, cari yang namanya material. Sudah? Kalau sudah, berilah nama material ini. Materialku. Selesai. Nah, di dalam pengaturan dari inspektor material itu secara default dia punya warna. Warnanya bisa kamu klik gambar putih, kamu kasih warna merah ya monggo. Jadinya kayak gini. Jadi kalau nanti kepake ya jadi warna merah, menjadi warna ungu monggo. Terus ada satu lagi yaitu untuk menampilkan tekstur atau gambar. Nah, tadi gambarnya kan rumput. Ya sudah, tinggal kamu arahkan rumput ini, kamu sambungkan ke ini albedo ya. Nah, jadinya gini. Jadinya rumput tapi warnanya agak urin-urin. Nah, kalau sudah jadi. Sisanya ya kamu nyoba-nyoba dewi. Tapi biasanya kalau saya nyeting cuma ini aja. Terus arahkan ke objek 3D-nya. Siapa? Ini kan. Klik materialnya, sambungkan ke sini. Ceng-ceng. Itu kalau mau bikin material. Tapi kalau mau cara kasar, itu nanti muncul folder material. Nah, ini yang sudah kamu buat. Jadi material itu kalau di 3D adalah kulitnya. Oke, thank you, Gu. Yang lain kok diem-diem aja. Ini baru pertemuan satu loh. Baru tak ajari kamu ini loh objek. Nah, berbicara masih sanggup kok, sanggup apa? Sanggup nangis dah. Berbicara soal material itu sama halnya saya berbicara dengan objek. Jadi ketahuilah bahwa semua yang kamu buat di sini itu aslinya kosongan. Maksudnya apa? Aslinya itu gini loh. Klik kanan, create empty, aslinya ini. Ini game object, kalau isi ini. Nah, terus kok bisa jadi gambar kucing? Kok bisa empty object ini muncul gambar kucing? Kita lihat, ini empty ya, namanya game object ya, empty ya. Kelihatan? Dia cuma punya transform toh, bener kan? Tapi lihat gambar kucing. Ada komponen yang namanya sprite renderer. Berarti aku mau bikin dari nol ya apa caranya? Game object yang tadi kosongan itu, add komponen, carilah yang namanya sprite renderer. Nah, dapat kan? Oh, ini loh sprite renderer. Klik. Nah, kalau sudah, berarti dia butuh gambar. Gambarnya apa? Kucing. Jadi, tak ulangi ya. Delete dulu ya. Delete komponen. Objek kosongan dari create empty, itu kan lahir ini. Tak tambahi komponen, namanya sprite renderer, kemudian tak buka tab-nya. Di sini minta sprite. Sprite-nya dapat dari mana? Harusnya dari aset. Dia lihatnya dari situ. Kamu klik lingkaran, cari gambar kucing. Klik. Kalau sudah, klik 2 kali. Oke, sekarang di mana letak dari game object itu? Itu, di sini. Kalau saya pindahkan, harusnya dia sudah muncul. Nah, itu loh. Jadi asal-muasalnya seperti itu. Ngerti anak-anak? Jadi asal-muasalnya,
itu dari kosongan dikasih komponen namanya spread renderer. Loh, kenapa kok bisa langsung? Ini untuk memudahkan. Nah, untuk memudahkan kan kamu nggak perlu repot-repot bikin grade empty terus kasih komponen spread renderer, nggak perlu. Nah, asal kamu ngaturnya dari pertama kali itu sudah sprite 2D NUI. Loh, berarti aku bisa dong bikin si kapsul ini. Yo bisa. Kamu lihat aja. Ini dibikin dari apa? Mesh filter, mesh renderer, kapsul collider. Oke, kita coba bikin ya. Klik kanan, create empty. Oke, tak kasih nama. OBJ-ku. Komponennya apa? Kita lihat dulu. Ini posisinya di sini ya. Kalau kita arahkan download di sini ya. Kenapa? Karena masih empty. Kita lihat di sini. Ini ada mesh filter ya. Berarti kita kembali ke OBJ-ku, dikasih komponen namanya mesh filter. Kalau sudah dikasih mesh filter, kita buka. Ada pilihannya, mesh-nya apa? Mesh-nya kan gambar kapsul. Ya sudah, kita pilih gambar kapsul. Nah, tapi masih belum kelihatan. Kenapa? Coba bantu saya. Komponennya apa lagi? Untuk bisa bikin kapsul. Coba bantu saya. Add komponen apa? Mesh renderer. Mesh renderer. Mesh renderer. Nah, ini. Kita klik mesh renderer, kita lihat dibuka. Ada isinya enggak? Enggak ada. Tapi lihat wujudnya udah kelihatan ya. Ini loh wujudnya. Janinnya ini sudah kelihatan. Nah, kemudian apa lagi komponennya? Oi. Ayo yang kapsul, yang kapsul. Komponennya apa lagi? Kurang itu. Halo. PC saya langsung. Halo. Kapsul collider. Kapsul collider. Nah, berbicara tentang collider, hati-hati ya. Collider itu punya banyak. Collider itu punya banyak. Dia punya kapsul, punya circle, punya box. Hati-hati. Dia ngelihat dari objeknya. Karena objeknya kita kapsul, ya pilih kapsul collider. Ini ada 2D, ada 2D. Jangan pilih 2D. Sudah kebentuk. Tapi kok gini kapsulnya? Oh, udah bener. Apalagi? Terakhir harusnya material ya. Kita coba lihat. 1, 2, 3, terakhirnya material. Ya wih, materialnya pilihin. Kamu pakai mana? Pakai material yang tadi, klik drag. Dan hasilnya bang-bang, itu dia. Nah, sama dong, cuma bentuknya yang satu kecil, yang satu besar. Jadi asal muasalnya seperti itu. Cuman Unity itu bantu kamu untuk mempermudah. Masa bikin objek aja harus dari create empty, taruh komponen, kan nggak usah. Sudah dibantu gitu. Jadi asal muasalnya seperti itu. Tapi create empty ini nanti berguna. Woi, jam loro rek. Brevalda, PC saya langsung hang, Pak. Aduh.